sekian, maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Mbah Yayi, piye to iki Mbah Yayi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Aji Darmo Wahyu Wandono Kusumo ya, di channel Aji Darmo Media 1408 ID Media. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga baik-baik saja, selalu dalam limpahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap istiqomah menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang hak, yang tetaplah yang hak, yang batil kita tolak. Apapun bentuknya, apapun kemasannya, kita tetap menolak yang hak, dan kita tetap menyuarakan yang hak, dan kita tetap menolak kebatilan. Luar biasa sekali kabar-kabar yang berseliweran dalam beberapa hari ini ya, saudaraku. Kabar yang lucu-lucu. Ada pengumpulan 15.000 kepala desa seluruh Indonesia untuk menerima wejangan-wejangan. Nah, ini yang jelas ini disponsori atau dikoordinir oleh Bang Opung ya, sebagai menteri segala urusan. Karena kita tahu Bang Opung itu memang ya pembinanya itu gitu kan. Apa namanya? Disebut apa itu namanya? Kemudian BBM disetujui oleh DPR. Rezim ini mau menaikkan BBM 2 kali lipat yang jenis pertama menjadi 16.000 per 1 April. Siap-siap saja. Ini bagi kita ya, para pengguna BBM khususnya pertama, kita akan dikagetkan dengan harga yang segitu. Yang biasanya kita 10.000 bisa sehari, ya kita 2 kali lipatnya, jadi 20.000 sehari. Ya, siap-siap saja. Karena kita memang hidup di rezim ini ya, di rezim kardus inilah istilahnya ya. Ini diawali dari kardus yang digembok kan gitu. Kemudian ada apa lagi? Banyak soalnya ini. Kemarin itu tentang remote langit, remote AC langit. Itu remote-nya dipegang oleh Mbak Rara ya kan. Dia waktu podcast dengan Deddy Corbuzier ya, seorang YouTuber kaya raya yang hasilnya hampir 0,5 miliar per bulan ya, Bang Deddy Corbuzier itu mengundang seorang Rara yang mengigau, yang membuat statement yang lucu, statement yang ngawur. Udah AC langit. Di langit itu ada AC-nya dan remote-nya dipegang oleh dia. Ya, berita-berita yang lucu. Aksi mahasiswa yang nggak diliput oleh media mainstream, ya udah pasti nggak diliput itu. Yang diliput yang mahasiswa yang dipanggil di Istana Negara.
Nah, entah itu mahasiswa beneran atau tidak, kita nggak tahu. Dia pokoknya mengatasnamakan mahasiswa yang intinya mendukung 3 periode, mendukung pemindahan ibu kota, ya kan, yang dinamakan IKN. Nah, berikutnya setelah itu 2 konsorsium, entah dari mana nggak tahu, salah satunya dari Jepang katanya, ya, mengundurkan diri. Pendanaan bersama untuk pembangunan IKN itu, mereka mengundurkan diri. Kemudian dari penguasa mengatakan bahwa mari kita patungan untuk membangun apa namanya IKN, patungan rakyat. Ya, akhirnya kan larinya juga ke APBN juga, ya kan, dan rakyat pun akhirnya diajak patungan untuk membangun IKN yang sekarang masih hutan belantara, ya, yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Ya, itulah makar Allah. Jadi semuanya itu makar Allah, ya kan? Jadi setiap makar yang dilakukan oleh para penzalim, para munafik, para penguasa lalim, itu selalu Allah selalu sertakan makarnya. Jadi sekuat apapun, selihai apapun, selicik apapun, Allah nggak bisa diliciki, Allah nggak bisa ditandingi kekuatannya. Jadi pasti hancur. Sekelas Namrud, sekelas Raja Firaun, sekelas Raja siapa itu, sekelas Mustafa Kemal Pasha, semuanya akan Allah hancurkan. Dan sebentar lagi tanda-tanda kehancuran rezim ini sudah di depan mata. Ya, seperti yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Apabila sebuah negara yang memungut pajaknya itu semakin ditinggikan, semakin dinaikkan, dan harga-harga apapun semakin ditinggikan, semakin dinaikkan, dan semakin membuat manuver-manuver politik yang aneh, nah, itu tanda bahwa sebuah rezim tirani itu akan segera hancur, ya kan. Nah, jadi rezim ini mau mengikuti jejaknya Orde Baru, Orde Lama, ya, yaitu memperpanjang, gitu kan, memperpanjang masa jabatan. Ya, kalau Orde Lama mungkin bisa dikatakan wajar karena figur saat itu memang hanya Soekarno, Bung Karno, ya, presiden pertama itu. Ya memang walaupun Bung Karno punya kesalahan, ya saya ulang-ulang lagi, tapi Bung Karno itu memang layak untuk dijadikan public figure, bahkan figur the world of figure. Jadi dunia mengakui itu loh, dunia mengakui. Selain Rasulullah SAW, itu orang-orang kafir jelas. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat gitu, ini tokoh, maksudnya tokoh yang booming, ya, tokoh yang booming. Itu Bung Karno itu kalau nggak salah ada di urutan 15 besar. Bung Karno itu. Kalau penguasa sekarang nggak tahu ada di urutan berapa, saya nggak mau tahu. Jadi manuver-manuver yang dia lakukan saat ini itu mau mengikuti jejak-jejak Bung Karno, ya kan. Tapi ilmunya nggak ada sama sekali. Juga ya akan dilakukan apa yang dilakukan Orde Baru dengan Soehartonya. Dulu di menjelang kejatuhan Orde Baru itu sudah apa namanya banyak, ya, banyak tokoh atau orang terdekat dari Soeharto mengatakan bahwa sudahlah mundur saja karena sudah saatnya, ya udah sepuh lah, udah ripuh kan gitu, sudah kurang, segala-galanya kurang, jadi lebih baik mundur saja. Tapi waktu itu Harmoko, ya, yang namanya juga Harmoko. Kalau sekarang itu ya nggak tahu Bang Opung atau siapa. Ya silahkan pikir sendiri, ya. Itu katanya rakyat masih membutuhkan gitu kan, rakyat masih membutuhkan panjenengan yang mulia Soeharto kan. Itu ya sama, manuvernya sama seperti yang dilakukan oleh Bang Kowi ini, ya, sama seperti itu, mirip-mirip lah, akhirnya jatuh juga.
Itu tanda ya, bahwa memang tirani itu kalau semakin menjadi-jadi, maka Allah semakin angkat, kemudian dijatuhkan. Sakit memang jatuhnya. Kalau Soeharto mending legowo, dia mengundurkan diri, kemudian menyerahkan BCS-nya kan kepada Habibie. Kalau ini kayaknya enggak, karena yang diikuti ya, kayak diikuti. Ini negara biadab Tionghoa ya, negara biadab Tionghoa yang membantai saudara muslim kita Uyghur yang berhaluan komunis, ya kan, berideologi ateis, yang sombongnya naudzubillah min dzalik. Si Jinping itu sombongnya naudzubillah min dzalik. Nah, ini karena si Jinping itu ada di persimpangan jalan, apakah dia akan ke Rusia atau ke Ukraina? Makanya yang di sini pun ikut kolab juga kan gitu. Karena memang kita ini impossible hand ya, penguasa ini menjadi penguasa impossible hand. Karena dikendalikan oleh bangsa itu, dikendalikan oleh kelompok mafia 9. Nah, itu yang menguasai perekonomian, sistem independensi bank dan lain sebagainya, di mafia 9 itu. Di kita gitu loh, di Konoha ini. Makanya segala sesuatunya mengacu ke situ arahnya gitu. Walaupun pada dasarnya sebenarnya dia itu ada di dua sisi gitu. Sisi separuh ke kanan, sisi separuh ke kiri kan gitu. Dan sudah ini nggak ada banyak yang tahu kan gitu. Ya makanya saya serempet gitu. Kalau letterlock nanti saya kena centang merah lagi karena ya saudaraku semua tahu, teman-teman itu tahu kalau yang namanya YouTube itu miliknya Google ya, miliknya Google. Dan YouTube itu ya rangkaiannya ada Instagram, Facebook, ada TikTok, ada Hello, dan pokoknya milik mereka, milik para pecundang-pecundang itu, milik para globalis. Nah, jadi kalau kita menyuarakan sesuatu yang akan diberedar. Tapi kalau kita menyuarakan yang jelek-jelek, kita mengupload ini yang jelek-jelek, mereka akan dukung habis. Karena supaya kita tidak memikirkan akhirat, kita memikirkan dunia saja dan membantu mereka dan berkontribusi buat mereka, maksudnya kan begitu. Tapi kan kita berbicara Islam, berbicara fakta sejarah tentang kekejaman bangsa-bangsa seperti itu, maka kita akan kena beredar. Ya nggak apa-apa, yang penting saya akan tetap bersuara ya, walaupun sekarang harus pakai track kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Mbah Kakung ya kan, Mbah Kakung. Nanti orang mau mudik ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Yang mengatakan bahwasanya sudah lama dia nggak muncul, begitu muncul sebenarnya katanya ya wajib bagi pemudik untuk di booster atau apa dan lain sebagainya. Ini saya nggak tahu ya, ini sampai ada video lucu seperti ini ya kan, video apa seorang bapak-bapak yang nangis-nangis, Mbah Kiai bagaimana ini Mbah Kiai kan gitu ya, sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sudah dengar syarat untuk mudik pada lebaran nanti? Nah, ini selama ini wapres kita nggak pernah nongol dalam isu-isu soal minyak, soal azan, terus soal kenaikan BBM dan lain-lain. Nggak pernah nongol sama sekali, bahkan nggak berbicara. Tapi tiba-tiba nongol itu mengatakan bahwasanya ketika mudik nanti syaratnya adalah vaksin booster, walaupun sudah divaksin 2 kali. Booster adalah syarat wajib. Waduh, Mbah Yayi, Mbah Yayi, iki jenenge masyarakat tambah sengsara, tambah susah. Ya Allah, dulu tak kira Mbah Yayi jadi wakil presiden dari kalangan NU, dari kalangan kiai itu masyarakatnya makin sejahtera, makin bahagia, makin diperhatikan,
penistaan agama sudah tidak terjadi lagi. Selama ini Mbah Yai nggak pernah nongol, ya Allah. Sekalinya nongol bikin peraturan yang malah bikin rakyat makin susah. Astagfirullahaladzim, Mbah Yai, Mbah Yai. Piye to iki Mbah Yai? Kita juga habis pikir ya, seorang kiai ya, yang kita kadang-kadang ya masuk ke kabinet rezim ya, supaya kita punya harapan lah istilahnya ya kan, punya harapan, walaupun saya tidak ikut mendukung waktu itu karena yang memang sudah kayaknya kan gitu, nganu kan gitu ya, 11.000 kan gitu ya, masalahnya ya kardus digembok itu, jadi makanya kan saya juga kan agak ngeri-ngeri sedap gitu loh kalau harus mendukung waktu itu kan gitu ya. Jadi kita berharap bahwasanya nanti ini jalannya ke pemerintahan rezim Konoha ini akan berjalan sesuai dengan aturan ya, paling tidak menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang 5 sila itu ya, ternyata malah membredel. Dan memang si Mbah Kakung ini memang dari dulu itu statementnya ya kita harus mengenal K-pop dan lain sebagainya. Padahal K-pop itu apa sih? K-pop dengan begininya terus membawa ular itu sebenarnya simbol ya, simbol Bavarian Illuminati. Tapi si Mbah ini mendukung ya, kita tahu lah kalau dulu seniornya Mbah Kakung itu ada seorang ulama dari golongan Yahudi ya, yang ulama jos, ulama yang doanya mustajabah, setiap berdoa itu Allah kabulkan apapun permintaannya kan gitu. Tapi pasti dalam tanda kutip itu apapun, artinya yang tidak bersinggungan dengan kehendaknya Allah gitu kan, kehendak dari Allah gitu loh. Kalau bersinggungan ya iblis juga kan dikutuk, iblis juga dihukumi kafir oleh Allah kan gitu ya. Doanya mustajabah, ulamanya orang Yahudi itu karena tahu intisarinya doa. Nah, makanya bagi teman-teman kalau tahu intisarinya doa, silahkan berdoa untuk yang terbaik, segera datangkan pemimpin akhir zaman gitu. Kalau orang-orang yang pada tahu intisarinya doa, udah pasti Allah kabulkan karena itu Allah berjanji gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tidak akan. Makanya kita percaya ya kalau ada di dunia akhir ini ya, di kehidupan akhir zaman ini, kalau ada orang yang tahu intisarinya doa, maka berdoalah agar supaya Allah segera memunculkan pemimpin kita, imam kita yang akan menjadi sentral kepemimpinan dunia. Jadi bukan untuk umat Islam semua saja, bukan untuk umat Islam saja, tapi kepemimpinan sentral di dunia. Nah, yang jelas basicnya ya Al-Quran dan Sunnah karena akhir zaman kan. Itu. Baik, ulama Yahudi ini akhirnya Allah berikan peringatan sangat keras sekali, akhirnya menjulurkan lidahnya karena mendoakan Nabi Musa agar celaka, mendoakan Nabi Musa yang jelek. Ini berarti sudah bersinggungan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini akhirnya kualat lah istilahnya ya, kalau orang Indonesia bilang, orang Jawa bilang itu kualat. Jadi terlalu membanggakan diri. Itu karena apa? Harta. Kalau Allah akan mengangkat derajatnya apabila manusia itu memanfaatkan, menggunakan ilmunya digunakan di jalan yang semestinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi si Balal ini anak akhlada, mengutamakan dunia. Kan ayatnya dan itu Allah, maka dikatakan oleh Allah kama salil kalb, seperti anjing yang menjulur-julurkan lidah. Itu Balaam, bukan Mbah Kakung, jangan baper. Itu Balaam bin Bahuro ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, seorang kiai yang tahu, seorang ustadz yang tahu, seorang ulama yang tahu akan ketentuan dari Allah, hukum dan ketentuan dari Allah, tapi melanggarnya atau bertolak belakang
perilakunya, pengamalannya, maka kata Allah dikatakan anjing yang menjulur-julurkan lidah. Jelek sekali, keji, bukan keji, menjijikkan. Jadi hina, Allah hinakan maksudnya. Dan ini disuruh menyebarluaskan gitu ya. Karena ini ibroh, karena ini percontohan. Kama salil kalb. Dimisalkan pas Allah tuh menyontohkan itu sebagai anjing yang menjulur-julurkan lidah. Jadi yang saya heran itu kenapa nggak takut seperti itu. Apalagi udah sepuh. Nah, ibaratnya kalau secara teori, tapi kalau yang namanya kematian itu siapa yang tahu? Kematian, jodoh, rezeki itu siapa yang tahu? Tapi tanda-tanda itu Allah unjukkan gitu loh. Tanda-tanda orang segera meninggal. Tapi hak prerogatif untuk mematikan makhluk ya Allah. Malaikat Israel juga menerima perintah dari Allah untuk mematikan makhluk gitu. Manusia. Tanda-tanda kematian itu sudah ada, sepuh sudah, pikun mungkin ya bisa dibilang pikun lah, karena yang ilmunya itu lupa dengan ilmunya gitu kan. Orang kalau pelupa itu apa namanya? Pikun kan. Simbah ini, Mbah Kakung ini punya ilmu gitu loh, punya ilmu keagamaan yang tinggi tapi pikun, lupa akan ilmunya. Nah, ini namanya kan pikun. Jadi hiruk pikuk yang ada di negeri Konoha kita ini ya, ini memang didukung oleh para munafikun. Jadi sudah mafhum ya, hancurnya sebuah negara oleh bangsa-bangsa tertentu itu bukan karena kekuatan bangsa yang mayoritas Islam maksudnya. Sebuah bangsa yang mayoritas Islam itu sulit sekali untuk ditaklukkan sebenarnya. Tapi kenapa bisa ditaklukkan? Nah itu. Pertama, ulamanya diam. Kedua, munafik. Itu faktor. Waktu kita harus terpaksa menerima sistem demokrasi, ulamanya kan diam. Tidak ada perjuangan. Dan sebagainya. Relatif mereka nggih mawon gitu loh. Nggih pun. Nah. Jadi ridho dengan kepemerintahan sistem demokrasi itu ridho. Makanya Allah biarkan. Karena Allah sudah berbicara di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengambil hukum, ya, mengambil sistem, hukum sistem sama aja bagi Allah itu. Selain hukum, selain sistem yang sudah ditentukan oleh Allah, maka jangan panggil aku sebagai penolong. Nggak ditolong sama Allah. Jadi hancurnya sebuah negara gitu. Apalagi yang negara yang memang sudah berdasarkan Islam. Itu bukan karena kekuatan musuh, tapi peran serta munafikun. Nah, itu sudah jelas. Ya. Makanya ini akan terjadi peristiwa-peristiwa yang lumayan ya. Pemuda-pemuda itu pada bergerak. Dan akan terjadi mungkin ini ya walau alam people power mungkin ya. Karena people power itu kalau Allah sudah menghendaki nggak bisa dibendung. People power itu nggak ada yang mengkoordinir, itu namanya people power. Jangan baper lah, jangan baper. Bedakan. People power itu nggak ada yang koordinir. Dari hati nurani sendiri bergerak. Itu Allah yang menggerakkan melalui malaikat, melalui utusan-utusannya itu. Itu people power namanya. Yang namanya people power itu nggak ada koordinasi sama sekali. Dadakan aja, ber. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa nolak? Xi Jinping bisa, Joe Biden bisa, Vladimir Putin bisa. Yang katanya punya senjata dari itu nggak bisa. People power itu kekuatan umat. Bisa satu negara, bisa dua negara, bisa, itu namanya people power. Nggak ada yang bisa memendung kalau sudah people power. Dan ini ya, ingat para aparat,
nggak ada yang ordinary people power itu. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang, oh ini karena kelompok ini, oh ini teroris. Nggak ada itu. Yang namanya people power itu serentak, yang gerakkan Allah. Jadi jangan baperan, jangan suka bego, jangan sok bego gitu. Kalau sudah people power, ya siap-siap saja. Mungkin karena rezim ini mengadopsi sistem yang di sana, di negara pemakan kucing itu, yang mayor orangnya memakan apa saja itu, mungkin akan menggunakan hard power, bisa saja mengerahkan pasukan khususnya yang ada tulisannya 88 kayak atau apa gitu ya, tembaki 3,5 juta warga Tiongkok mahasiswa itu dimatiin, dihabisi karena hanya untuk agar supaya komunis tak berdiri di situ. Mungkin saja akan mengadopsi itu, ya siap-siap saja lah, segala sesuatu bisa terjadi. Nah itu ya udah, saya serampangan aja lah ini, karena saya akan ya tahu sendiri lah ya. Kedua, nah udah, bukan kedua, udah itulah cerepet-cerepet aja ya, sambil dipikir-pikir lah. Ya mari kita belajar bareng-bareng. Jenderal TNI Pangap, nah, Pangapnya itu mengatakan, ya nanti disertakan videonya lah, jadi biar by data kan gitu ya, dan berita-beritanya. Jadi ex PKI atau apa gitu bisa masuk TNI. Nah, gue bilang apa? Sudah jelas dengan reshuffle, penggantian. Ujung-ujungnya KKN itu satu rangkaian, satu mobil. Yang ini menantunya ini, yang ini anaknya ini, mantunya ini, mertuanya ini, kan gitu. Ya itu aja orangnya. Ternyata misinya arahnya ke situ-situ juga, kan gitu ya. Berarti kalau sudah begitu bagaimana? Ya sudah jelas kan. Belum lagi ada kabar yang mengatakan negara acuannya sana yang memakan apa saja itu, presidennya Shin Merah Jambu itu sudah mempersiapkan kurang lebih 3,5 juta personel angkatan senjata. Ya, nggak tahu untuk apa. Silahkan pikir sendiri. Apa mau membantu Ukraina, atau mau membantu Rusia, atau berkonfrontasi dengan Amerika, atau berkonfrontasi dengan Rusia, ya walau alam. Sampai pikir dewe. Jadi melek, mari kita melek. Jangan tidur terus, kiai melek. Ulama-ulama yang meneng nyari aman melek. Sampai nanti di akhirat paling pertama ditanya, yang aku kiai, yang aku gus, ya, yang aku habib, yang aku ulama, yang aku syekh, yang aku mustad. Sampai nanti ditanya pertama kali di akhirat sama Allah, ditanya mingkem lambene sampean, dan pasti bicara dengan jujur. Nah gitu kan. Jadi jangan main-main ini masalah ini akhir zaman. Jangan jadi pecundang, jangan nyari aman, jangan jadi nganu kan gitu, dibayar piro sih. Ya saya memang gini, saya nggak mau tahu. Islam terbagi menjadi 73 golongan, dan yang Allah berikan keridhaan dan Allah berikan jalan hanya satu. Kata Rasulullah pun hari Sabtu, semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Definisikan dulu Ahlussunnah wal Jamaah yang kayak apa. Ashabul Yamin akhir zaman, golongan kanan akhir zaman, mayoritas kanan akhir zaman. Nggak cari itu. Dan umat muslim di Indonesia jangan asobiah, jangan taklid buta. Bener apa salah apa jari yai, itu nyembah sering. Itu musyrik.
Musyrik bukan berarti mensekutukan Allah dengan yang lain, artinya yang musyrik. Yang bilang siapa? Allah yang bilang, bukan saya. Cari di Al-Quran. Oh, santri kok, santri pasti ngerti toh. Wis apa jare yai bener apa salah, apa jare yai, kan gitu. Nah itu, mari kita bedah bareng-bareng, mari kita telah, mari kita ikro keadaan Konoha negeri kita ini seperti apa saat ini, dan kita dengarkan ya statement-statement dari petinggi-petinggi kita yang sudah mulai ngalor ngidul bahasanya. Ngomongannya udah ngalor ngidul. Mbah Kakung ngomongnya kayak gitu. Mbah Opung, Mbah Opung ya Opung ya sopung ngono wae. Opunge ngono kayak gitu juga. Sebenarnya mereka sudah panik. Ya, sudah panik. Akhir zaman ini memang begitu, dan Allah memang sudah katakan dalam Al-Quran, ketika kita merasa panik, mereka lebih panik. Ketika kita merasa kehilangan harta benda, mereka lebih banyak kehilangan harta benda. Ketika kita merasa takut, mereka lebih takut lagi. Itu kata Allah. Jadi jangan dikira mereka itu bisa tidur tenang, nggak bisa. Apalagi yang 15.000 kepala desa itu bukan kapasitas mereka bisa mempersiapkan tempat, kemudian terjadi ngumpul bersama dengan dengan kondisi yang seperti itu. Pasti ada panitianya, dan panitianya sudah jelas. Orang-orang itu aja yang matanya begini-begini teh ya, matanya begini-begini tuh, udah pasti arahnya ke situ, ya kan? Sudah kehabisan waktu yang seharusnya 2024 ini jagonya mereka yang sudah dipersiapkan mati-matian untuk menjadikan Konoha ini orang-orangnya diganti dengan orang-orang yang gini-gini. Gagal. Makanya satu-satunya jalan memperpanjang jabatan gitu. Ya kita telusuri lah, kita bongkar, kita bedah fakta sejarah. Walaupun hanya nyerempet-nyerempet saja, saya yakin saudaraku semua, teman-temanku semua itu tahu lah. Yang satu resonansi, satu perjuangan, satu hero itu pasti tahu omongan saya ini. Paham lah, paham omongan saya ini. Jadi terakhir ya, apa namanya? Terakhir ini apa? Statement terakhir apa? 5 menit terakhir. Ya, kalau mau lihat video yang isinya ketawa-ketawa, isinya adem ayem, isinya ya jangan lihat channel saya. Kalau lihat channel saya begini isinya. Banyak fakta sejarah yang saya ungkap, walaupun saat ini saya hanya bisa nyerempet-nyerempet agar tetap bisa eksis ya. Agar teman-teman juga ikut berpikir, jadi enggak ya saya kasih mentahannya, artinya pancingnya gitu, supaya teman-teman saudara-saudara itu bisa memancing, akhirnya dapat ikan sendiri. Kalau ikannya dari saya kan kadang-kadang ya mek secuil, mek separuh dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita ini Allah lindungi, mudah-mudahan kita ini Allah golongkan pada golongan ashabul yamin, golongan mayoritas kanan akhir zaman, karena itu yang diselamatkan oleh Allahnya itu, bukan golongan minoritas. Maksudnya yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu mayoritas, bukan minoritas. Artinya di setiap negara itu ada pasti yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Cirinya tidak pernah membuat gaduh, itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau selain ahlu sunnah wal jamaah itu selalu membuat gaduh dan selalu memprotes amalan orang lain. Bid'ah kau kan gitu, haram. Wah, gampang banget bilang haram. Itu perbuatan musyrik, nggak diajarkan Rasulullah. Ya dilihat dulu musyriknya di mana, nggak gitu juga kan. Nah itu bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah yang kayak gitu tuh. Dijamin bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah yang kayak gitu tuh.
yang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit apa namanya bid'ah, nggak dicontohkan Rasulullah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah yang model kayak gitu tuh. Udah, nggak usah nyinggung ya. Intinya kita mari berjuang bersama demi Allah. Apa namanya? Untuk Allah, demi agama kita Islam, untuk Rasulullah, demi bangsa dan negara kita. Ya apapun bentuknya perjuangan kita pasti dinilai kok oleh Allah. Walaupun hanya ucapan-ucapan konyol, tapi berjuang maksudnya. Sekonyol-konyolnya ucapan. Kalau ucapan itu diucapkan untuk perjuangan, Allah pasti beri apa namanya perhitungan. Pasti Allah perhitungkan lah. Karena kita nggak mau kan dibilang apa namanya setan bisu. Saya ini tahu ya, misalnya saya ini tahu tentang seluk-beluk. Walaupun nggak tahu banget gitu, tapi diam. Itu setan bisu namanya, nggak mau dong jadi setan bisu. Repot itu nanti. Apalagi jadi Bal'am bin Ba'ura, oh nggak banget. Nauzubillah min dzalik. Ya sudah saudaraku, teman-temanku, itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, ada kekurangan mohon ditambal ya, tambal sulam. Saling mengisi kita, saling berbenah, saling menyempurnakan lah intinya ya, agar kita solid. Kesatuan umat Islam itu kalau solid nggak bisa dikalahkan. Insya Allah, Allahu Akbar. Akhir zaman, kejatuhan rezim coming soon. Bukan coming soon lagi, soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.